Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjanah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan dan semangat belajar selalu menyertai kita sekalian. Masih dalam frekuensi belajar IPA, kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 yaitu tentang tata surya. Nah, seperti apa sih materi tata surya kita kali ini? Yuk langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, anggota tata surya. Dahulu orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat tata surya atau geosentris. Tetapi dengan penemuan teleskop oleh Galileo Galilei dan pengamatan lebih mendalam tentang gerak planet terdekat oleh Tycho Brahe, ditemukan ketidakmampuan sistem geosentris dalam menerangkan beberapa sifat gerak planet. Nikolaus Kopernikus merombak sistem geosentris menjadi sistem heliosentris. Sistem ini menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya dan semua planet bergerak mengelilingi matahari. Anggota tata surya yang pertama adalah planet. Apakah planet itu? Planet menurut International Astronomical Union adalah benda angkasa yang A. mengelilingi matahari, B. memiliki massa yang cukup untuk membentuk gravitasi mandiri agar dapat mempertahankan bentuknya pada keadaan setimbang atau mendekati bulat, C. orbitnya tidak tumpang tindih dengan orbit benda angkasa lain. Susunan planet yang pertama adalah Merkurius. Adalah planet terdekat dengan matahari dan merupakan planet urutan pertama jika ditinjau dari matahari. Periode rotasi Merkurius adalah 59 hari dan periode revolusinya adalah 88 hari. Suhu pada siang hari 427 derajat sedangkan pada malam hari minus 173 derajat. Yang kedua, Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Periode rotasi planet ini adalah 243 hari sedangkan periode revolusinya adalah 225 hari. Bentuk planet ini mirip bumi dengan permukaan berupa awan tebal H2SO4 dengan suhu permukaan 462 derajat Celcius. Yang ketiga, Bumi merupakan planet urutan ketiga setelah Merkurius dan Venus. Jika ditinjau dari matahari, periode rotasi Bumi adalah 23,9 jam, sedangkan periode revolusi adalah 365,25 hari. Suhu permukaan bumi sekitar 14 derajat Celcius. 4. Mars adalah planet urutan keempat jika ditinjau dari matahari. Diameter Mars mencapai 6.780 km dan memiliki massa 0,11 massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 24,6 hari sedangkan periode revolusinya adalah 1,9 tahun. 5. Jupiter adalah planet urutan kelima jika ditinjau dari matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dan terberat. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam sedangkan periode revolusinya adalah 4.333 hari. Keenam, Saturnus. Periode rotasi planet ini adalah 10,7 hari sedangkan periode revolusinya adalah 29,5 tahun. Pada planet ini terdapat inti dan cincin. Lebar cincin ini mencapai 402.000 km dan tebal 15 km. Yang ketujuh, Uranus. Periode rotasi planet ini adalah 17,25 jam sedangkan periode revolusi adalah 84 tahun. Suhu atmosfer mencapai negatif 214 derajat Celcius dan suhu intinya mencapai 7.000 derajat Celcius. Yang kedelapan, Neptunus. Periode rotasi planet ini adalah 15,8 jam sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan dengan permukaan terdapat lapisan tipis silikat. Setelah tadi kita mengenal nama-nama planet, mari kita coba susun planet-planet di bawah ini sesuai dengan urutannya. Nah, jadi urutan susunan planet-planet dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh adalah seperti ini ya.
Berikutnya pengelompokan planet. Berdasarkan pada planet Bumi sebagai pembatas, maka planet-planet diklasifikasikan menjadi A. Planet inferior merupakan planet yang orbitnya berada di dalam orbit Bumi. Contohnya Merkurius dan Venus. B. Planet superior merupakan planet yang orbitnya berada di luar orbit Bumi. Contohnya Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan berdasarkan pada asteroid sebagai pembatas, maka planet-planet diklasifikasikan menjadi A. Planet dalam merupakan planet yang orbitnya di dalam lintasan asteroid. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. B. Planet luar merupakan planet yang orbitnya di luar lintasan asteroid. Contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusun, maka planet-planet diklasifikasikan menjadi planet terestrial merupakan planet yang memiliki unsur dan komposisi penyusunnya sejenis, yaitu batuan. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet Jovian atau raksasa merupakan planet yang ukurannya besar dan sebagian besar penyusunnya terdiri dari es dan gas. Contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Garis edar planet atau orbit. Garis edar bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari berbentuk elips dan disebut orbit. Matahari berada di salah satu titik fokus pada orbit tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Kepler yang terkenal dengan hukum Kepler. Selanjutnya rotasi dan revolusi planet. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Waktu yang diperlukan planet untuk mengelilingi matahari sebanyak 1 kali disebut kala revolusi. Semua planet beredar mengelilingi matahari dengan arah yang sama. Bidang yang melalui garis edar planet disebut bidang edar planet. Khusus bidang edar planet bumi diberi nama bidang ekliptika. Kita memasuki pembahasan satelit. Satelit merupakan benda angkasa yang mengelilingi planet. Bersama dengan planet yang dikelilinginya, satelit mengelilingi matahari. Peredaran satelit mengelilingi planet pada garis edarnya juga disebut revolusi. Selain itu, satelit juga berotasi pada sumbunya. Bulan adalah satelit pengiring planet bumi. Kalian perhatikan tabel nama-nama planet dan satelitnya di samping ini ya. Selanjutnya komet. Komet berasal dari kata Latin kometa yang artinya bintang berambut panjang sehingga umumnya disebut sebagai bintang berekor. Hasil penemuan menunjukkan bahwa unsur pembentuk komet ialah gas dan debu yang telah membeku. Ketika komet mendekati matahari, ia akan mengeluarkan gas yang membentuk kepala bercahaya dan semburannya terlihat seperti ekor. Bagian ekor komet ini selalu menjauhi dari matahari. Kalian perhatikan ilustrasinya ya. Selanjutnya meteoroid. Ruang antar planet mengandung banyak partikel kecil. Partikel-partikel tersebut dinamakan meteoroid. Meteoroid yang memasuki bumi dan menyala akibat pergesekan dengan atmosfer dinamakan meteor. Meteor sering kita sebut bintang jatuh. Meteoroid yang berukuran besar dapat mencapai permukaan bumi. Meteoroid yang mencapai bumi disebut meteorit. Matahari sebagai bintang. Yang pertama, karakteristik matahari. A. Jarak dan ukuran matahari. Jarak matahari dari bumi sekitar 150 juta kilometer. Ukuran ini disebut juga satuan astronomi sehingga satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer. Berikutnya unsur penyusun matahari. Ada hidrogen 92,1%, kemudian helium 7,8% dan lain-lain 0,1%. Kemudian energi matahari, para ahli sepakat menyatakan bahwa energi matahari berbentuk melalui reaksi fusi inti hidrogen. Dalam reaksi ini terjadi penggabungan inti-inti atom hidrogen menjadi inti atom helium. Reaksi fusi ini dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Massa satu inti helium lebih kecil dari massa 2 inti hidrogen sehingga terjadi kehilangan massa pada saat reaksi. Massa yang hilang itu berubah menjadi energi.
Berikutnya suhu dan warna matahari. Matahari terdiri atas gas dengan suhu permukaannya mencapai 6 juta derajat Celcius dan suhu di dalam intinya mencapai 15,6 juta derajat Celcius. Dan yang kelima ada manfaat matahari. Sulit dibayangkan bila tidak ada cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Cahaya matahari memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi, yaitu sinar inframerahnya berperan pada siklus air di permukaan bumi, berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan, mengaktifkan provitamin D yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan sebagai pembangkit energi listrik. Susunan lapisan matahari. Yang pertama, inti matahari, yaitu reaksi fusi yang terjadi di inti matahari menyebabkan suhunya sangat tinggi, yaitu mencapai 1,5 kali 10 pangkat 7 Kelvin. Dapat dikatakan pula bahwa inti matahari sebagai dapur raksasa tempat terjadinya reaksi termonuklir. Selanjutnya, lapisan fotosfer merupakan lapisan matahari yang dapat dilihat karena memancarkan cahaya. Cahaya kuning matahari yang kita lihat di bumi berasal dari cahaya putih fotosfer. Kemudian lapisan kromosfer. Lapisan yang berada di luar lapisan fotosfer adalah lapisan kromosfer. Lapisan selanjutnya ada korona, merupakan lapisan yang sangat panas di luar atmosfer matahari. Lapisan ini tersusun dari gas-gas yang dapat mencapai suhu 2 juta Kelvin. Lapisan ini disebut korona karena menyerupai mahkota matahari. Korona akan terlihat jelas pada saat terjadinya gerhana matahari total. Aktivitas matahari. Yang pertama ada bintik matahari atau sunspot. Pada permukaan matahari terdapat noda hitam berupa bintik-bintik gelap yang disebut juga sebagai bintik matahari. Kemudian gumpalan matahari atau granula. Hasil pengamatan oleh para ilmuwan menunjukkan adanya gumpalan-gumpalan pada lapisan fotosfer matahari yang disebut granula. Granula ini adalah semburan api yang menggumpal dan diperkirakan berasal dari lapisan inti. Kemudian lidah api atau prominensa. Prominensa dapat diamati dengan jelas saat terjadi gerhana matahari total. Dan yang keempat ada aurora. Salah satu aktivitas matahari yang terjadi adalah letupan matahari. Ledakan ini menembus lapisan atmosfer bumi dan sampai ke kutub utara atau kutub selatan bumi dan akan memancarkan cahaya yang sangat terang yang disebut aurora. Kita memasuki materi bumi sebagai planet. Yang pertama, bentuk dan ukuran bumi. Bagaimanakah bentuk bumi? Orang dahulu membuktikan bumi berbentuk bulat dengan cara melakukan pelayaran. Jika pelaut berlayar terus-menerus ke suatu arah tertentu, maka kapal yang dibawanya akan kembali ke tempat semula. Pelayaran ini dilakukan pertama kali oleh Magellan pada tahun 1522, sebelumnya Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506. Kalian perhatikan ilustrasi di samping ini. Rotasi bumi. Bumi melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu sambil mengitari matahari atau disebut revolusi bumi dan berputar mengitari porosnya sendiri disebut rotasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi adalah 1 hari atau 24 jam. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Akibat rotasi bumi adanya pergantian siang dan malam, gerak semu harian benda langit, pengembungan khatulistiwa dan pemepetan di kedua kutub bumi. Kemudian juga perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda derajat bujurnya. Kalian perhatikan gambar di atas, ilustrasi di atas, ketika bumi berotasi selalu hanya setengah bagian yang terkena sinar matahari. Setengah bagian yang terkena sinar matahari mengalami siang hari. Setengah bagian lainnya yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam hari. Selanjutnya pengaruh revolusi bumi. Arah revolusi bumi adalah gerak bumi mengitari matahari. Arah revolusi sama dengan arah rotasi, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Akibat revolusi bumi yaitu adanya pergantian musim, perubahan lamanya siang dan malam, gerak semu tahunan matahari dan terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Kalian perhatikan animasi di samping ini.
Posisi bumi dalam orbitnya pada bulan Desember. Tampak kutub selatan lebih condong ke matahari dan ini adalah awal musim panas bumi bagian selatan. Sebaliknya, awal musim dingin di bagian bumi utara. Posisi bulan dalam orbitnya pada bulan Juni. Tampak kutub utara lebih condong ke matahari dan ini adalah awal musim panas bagian bumi utara. Sebaliknya, awal musim dingin di bagian bumi selatan. Gerak semu tahunan matahari. Matahari setiap tahun seolah-olah bergeser dari khatulistiwa ke garis bujur utara, kembali ke khatulistiwa menuju ke garis bujur selatan, dan pada akhirnya kembali ke khatulistiwa. Kalian perhatikan bagan gerak semu matahari di bawah ini. Kita memasuki materi bulan sebagai satelit bumi. Sejak zaman dahulu, bulan telah mempersonakan umat manusia. Muka bulan yang menghadap bumi selalu sama, kira-kira separuh bagian lagi selalu membelakangi bumi sehingga tidak pernah kita lihat. Pada bulan purnama akan tampak bagian-bagian halus, datar, dan agak gelap. Bagian ini disebut mare atau nama Latin untuk laut. Bulan tampak hampir sama besarnya dengan matahari. Ini karena bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi, jaraknya sekitar 380.000 km. Mengapa bulan melakukan 3 gerakan sekaligus? Inklinasi adalah sudut antara bidang orbit bumi terhadap bidang orbit benda langit lainnya. Sambil berevolusi dengan arah timur mengitari bumi, bulan juga berevolusi terhadap posisinya sendiri. Gerak bulan yang ketiga, tentu saja gerak bulan bersama dengan planet bumi sebagai induknya mengitari matahari. Kalian perhatikan ilustrasi di samping ini. Mengapa bulan tampak seperti merubah bentuknya? Seperti diketahui, separuh muka bulan tetap selalu menghadap ke bumi, sedangkan separuh muka lainnya selalu membelakangi bumi, sehingga tidak pernah tampak dari bumi. Bentuk bulan sendiri selalu tetap bulat. Bentuk bulan yang berbeda-beda oleh pengamati di bumi selama bulan mengorbit bumi disebabkan oleh perbedaan bagian sinar matahari yang mengenai separuh muka bulan yang menghadap bumi. Kalian perhatikan ilustrasi perubahan bentuk bulan di samping ini. Penyebab terjadinya gerhana. Gerhana bulan disebabkan oleh bayangan bumi yang menutupi sinar matahari yang menuju ke bulan. Sedangkan gerhana matahari disebabkan oleh bayangan bulan yang menutupi sinar matahari yang menuju ke bumi. Bayangan bumi ataupun bulan dibagi atas 2 bagian yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan inti atau bayangan gelap atau bayangan sempurna. Sedangkan penumbra adalah daerah bayangan kabur atau daerah bayangan sebagian. Kalian perhatikan gambaran di samping ini. Gerhana bulan terjadi ketika orbit bulan memotong orbit bumi selama bulan purnama. Pada saat ini umbra bumi akan menutupi bulan atau dengan kata lain bulan akan masuk ke dalam umbra bumi. Ketika bulan seluruhnya masuk ke dalam umbra bumi, terjadilah gerhana total. Jika hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam umbra bumi, maka terjadilah gerhana sebagian atau gerhana parsial. Jika bulannya seluruh di dalam penumbra, maka bulan bersinar suram dan ini disebut gerhana penumbra. Kalian perhatikan diagram penampakan gerhana bulan berikut ini. Kalian perhatikan saat gerhana penumbra, kemudian gerhana sebagian, kemudian gerhana total, yang keempat gerhana sebagian lagi, yang kelima gerhana penumbra, dan yang keenam bulan purnama. Gerhana matahari terjadi ketika orbit bulan memotong orbit bumi selama bulan baru dan terjadi pada siang hari. Pada saat ini umbra atau penumbra bulan akan menutupi sebagian kecil permukaan bumi. Jika permukaan bumi ditutupi oleh umbra bulan, maka terjadilah gerhana matahari total atau gelap total. Itu terjadi karena tidak ada sinar matahari yang sampai ke bumi walaupun pada saat siang hari. Kalian perhatikan ilustrasi di samping ini. Gerhana matahari total terjadi di kedudukan 1 dan 4 ketika matahari ditutupi umbra bulan. Gerhana matahari parsial terjadi di kedudukan 2 dan 5 ketika matahari ditutupi oleh penumbra bulan.
Penyebab terjadinya pasang surut. Penyebab utama pasang surut air laut adalah gravitasi bulan. Walaupun gravitasi matahari juga mempengaruhi. Ini karena jarak bulan dari bumi 380.000 km jauh lebih dekat daripada jarak matahari dari bumi. Sewaktu bumi ditarik oleh gravitasi bulan, air lebih mudah ditarik daripada daratan. Perhatikan ilustrasi di samping ini. Titik putih pada bumi menunjukkan bagaimana terjadinya pasang surut. Nah, kita memasuki materi satelit buatan. Apa itu satelit buatan? Satelit buatan adalah pesawat antariksa tak berawak buatan manusia yang diluncurkan pada suatu ketinggian tertentu untuk mengorbit mengitari sebuah planet dan mengemban misi tertentu. Berdasarkan aplikasi atau fungsinya, satelit dibagi atas yang pertama satelit komunikasi, kedua satelit cuaca, ketiga satelit navigasi, keempat satelit sumber daya bumi, kelima satelit penelitian, dan keenam satelit militer. Kalian perhatikan satelit buatan yang mengitari bumi di samping ini. Nah, tuntas sudah pembahasan kita tentang materi tata surya. Jangan lupa kalian nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dan materi-materi terbaru selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.